Halo teman-teman, kami dari kelompok 12, saya Trisya Gultom selaku moderator dan teman-teman saya yakni Akila Azhara Makir Siregar, Sarah Virginia Afna Siregar, dan Syaharani Meutia Dewi. Kami akan membahas bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kesehatan mental. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita memahami apa itu mental health. Mental health adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa dalam hidup yang berdampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang bisa berpengaruh pada kesehatan mentalnya. Misalnya, pelecehan saat usia dini, stres berat dalam jangka waktu lama tanpa adanya penanganan, dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai kondisi tersebut bisa membuat kondisi kejiwaan seseorang terganggu, sehingga munculnya gejala gangguan kesehatan jiwa. Akan tetapi, masalah kesehatan mental bisa mengubah cara seseorang dalam mengatasi stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Beberapa jenis gangguan mental yang umum terjadi antara lain depresi, gangguan bipolar, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, dan skizofrenia. Teman-teman, tadi kita sudah membahas apa itu mental health dan disebutkan juga bahwa skizofrenia adalah bagian dari gangguan mental. Apa sih skizofrenia itu? Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perilaku, dan perasaan individu. Skizofrenia merupakan gangguan yang tergolong dalam kelompok psikosa fungsional, artinya golongan yang mana psikosa tersebut disebabkan oleh faktor-faktor non-organis dan adanya maladjustment fungsional yang mengakibatkan terjadinya kepecahan pribadi secara total dalam diri penderita. Para penderita skizofrenia pada umumnya memerlukan perawatan di rumah sakit dengan memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Skizofrenia pada kondisi umumnya cenderung dapat kambuh secara tiba-tiba dengan perilaku yang tidak wajar. Hal ini berkaitan dengan kondisinya yang terkadang berkembang secara lamban sebagai proses yang sedikit demi sedikit meningkatkan perilaku, mengasingkan diri, dan perilaku yang tidak wajar. Terganggunya pikiran, perasaan, dan perilaku dalam diri individu merupakan suatu hal yang membuktikan bahwa skizofrenia merupakan suatu gangguan kejiwaan yang tergolong berat karena dampaknya cukup fatal bagi diri si pengidap hingga orang di sekitarnya. Seseorang yang mengidap skizofrenia secara perilaku akan memiliki perbedaan dari 3 jenis, yaitu skizofrenia hebefrenik, skizofrenia kataktonik, dan skizofrenia paranoid. Namun dari perbedaan perilaku tersebut, terdapat persamaan yang menjadi fakta utama dari skizofrenia, yaitu adanya gangguan berpikir dari pengidapnya, sehingga hal ini akan mempengaruhi seperti apa kedudukan hukum bagi pengidap skizofrenia sebagai pelaku kriminal. Maka dari itu, di sini kami akan membahas lebih dalam tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kesehatan mental, terkhusus pada pelaku pengidap skizofrenia. Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada genetik, riwayat keluarga dengan gangguan mental, ada psikologis, pengalaman awal, proses pembelajaran, dan kebutuhan emosional. Terakhir ada biologis, seperti kondisi fisik, kesehatan otak, dan efek prenatal. Berikutnya ada faktor eksternal seperti lingkungan sosial, ada keluarga, perundungan, dan dukungan sosial. Berikutnya sosial budaya, berupa kesenjangan sosial dan norma budaya. Terakhir ada kondisi hidup, trauma, kehilangan pekerjaan, dan stres lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh kasus, yaitu pembunuhan yang terjadi di Jakarta Barat yang dilakukan oleh seorang pria yang diduga mengidap skizofrenia paranoid. Adapun kronologi dari kasus ini bermula dari pelaku yang berinisial A yang berangkat dari rumahnya menggunakan sepeda motor menuju tempat tinggal FD, yaitu korban, di apartemen Center Park, Jakarta Barat pada tanggal 26 September 2023 pukul 5.30 pagi hari dengan membawa sebilah pisau dapur bergagang dan bersarung kayu sepanjang 25 cm yang sebelumnya ia beli di loka pasar. Setelah sampai di lokasi, pelaku menunggu korban lewat di dekat salah satu lobi Laguna selama kurang lebih 1 jam. Begitu melihat korban lewat, ia mengikutinya sejauh 20 meter dan kemudian mengeluarkan pisau tersebut dari dalam tasnya. Lalu membekap mulut korban dari belakang dengan tangan kiri dan membunuh dengan pisau di tangan kanan. Setelah pengorokan tersebut, korban mengeluarkan banyak darah dan jatuh ke lantai. Dan karena perbuatan tersebut, korban meninggal dunia. Dalam pemeriksaan setelahnya,
Pelaku mengaku melakukan hal itu karena mendapatkan bisikan gaib yang mendorongnya datang ke lokasi kejadian. Selama beberapa bulan terakhir sebelum kejadian, pelaku merasa diguna-guna karena ada butiran pasir yang selalu mengenai matanya. Dan pasca pembunuhan tersebut, pelaku sempat menjalani pemeriksaan kejiwaan di Rumah Sakit Bayangkara. Dr. Reni Riana, spesialis kesehatan jiwa selaku dokter yang memeriksa pelaku, menyimpulkan bahwa pelaku mengidap skizofrenia paranoid yang merupakan gangguan jiwa berat yang membuat pengidapnya kesulitan untuk membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak, yang mana gejala utamanya berupa halusinasi hingga delusi. Menurut kuasa hukum pelaku, berdasarkan hasil visum kejiwaan tersebut, pelaku melakukan pembunuhan tersebut karena gangguan jiwa berat yang dialaminya. Maka dari itu, pelaku juga perlu diberikan perawatan untuk mencegah hal yang membahayakan diri dan lingkungannya. Pelaku kemudian menjalani rehabilitasi selama 2 pekan. Selama proses rehabilitasi tersebut, proses penyidikan yang dilakukan tetap berjalan. Lalu berdasarkan fakta persidangan, ternyata pelaku mengetahui bahwa korban sebagai pengurus saksi Yehova dan berusaha menemuinya sebanyak 4 kali untuk meminta bantuan karena merasa diguna-guna. Akan tetapi korban selalu tidak menghiraukannya karena merasa tidak kenal dan merasa tidak dapat membantu. Karena hal tersebut membuat pelaku merasa sakit hati sehingga berniat membunuh korban. Berdasarkan uraian kronologi tersebut, lantas bagaimana sanksi yang akan diberikan kepada pelaku? Nah, untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan apa yang menjadi pertimbangan hakim memvonis pelaku berinisial A bersalah. Majelis hakim menganggap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan ini karena dia melakukannya dalam keadaan jiwa yang normal. Hakim sepakat dengan jaksa penuntut umum yang berpendapat bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi dalam perkara ini. Pendapat itu bersandar pada cara pelaku menyerang korban menggunakan pisau yang telah dia siapkan sebelum kejadian. Selain itu, ada motif sakit hati yang disebut melatari tindakan pelaku. Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada keterangan saksi ahli yang memeriksa kejiwaan pelaku di Rumah Sakit Bayangkara dan psikiater yang menanganinya saat dirawat di Rumah Sakit Dr. Soeharto Hirjan. Keterangan saksi ahli itu antara lain menyebutkan bahwa fungsi kognitif atau kesadaran pelaku tidak terganggu meski mengalami skizofrenia paranoid. Pelaku juga disebut masih sadar dan ingat dengan apa yang dilakukannya. Atas dasar itu, hakim kemudian berpendapat bahwa pelaku dengan sengaja melakukan pembunuhan itu, bahkan merencanakan lebih dulu, dan putusan hakim tersebut sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum meski vonis yang dijatuhkan lebih ringan 2 tahun dari tuntutan, yaitu jaksa menuntut pidana penjara 18 tahun dan akhirnya hakim memvonis hanya 16 tahun. Apakah pengidap gangguan jiwa bisa dipidana? Berdasarkan pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP lama yang masih berlaku sampai saat ini, tertulis bahwa di ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Ayat 2, jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Namun, para ahli hukum pidana dari Pusat Studi Hukum Kebijakan Indonesia, Fajri Nurmansi, beliau mengatakan ketika dia memahami apa yang dia lakukan, apalagi kalau dia punya alasan seperti ada rasa dendam, kalau dia punya motif seperti itu, secara sadar dia berpikir ingin melakukan tindak pidana, dasar pemaaf itu tidak bisa dikenakan. Beliau juga mengatakan jadi tidak bisa dalam kondisi bahwa semua yang punya riwayat kejiwaan bisa diperlakukan dasar pemaaf itu. Namun kalau tindak itu dilakukan atas dorongan yang tidak bisa dikuasai, pemaafan terhadap tindakan pidananya bisa berlaku. Hal ini pun perlu diperkuat oleh pembuktian berlapis. Dan hal senada juga diutarakan oleh psikolog forensik dari UGM, yaitu Lucia Pepi. Beliau mengatakan meskipun orang skizofrenia bisa mengalami realitas berbeda, tindakannya bisa saja dilakukan secara sadar. Seseorang dengan skizofrenia seringkali juga melakukan tindakan secara sadar, jadi itu yang perlu dipastikan. Jadi, ketika dia sadar tidak sedang mengalami gejala, maka di hadapan hukum dia ada pada kondisi yang sama dengan warga negara lain. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum harus betul-betul jeli dan berhati-hati dalam memutuskan apakah perbuatan pidana itu dilakukan saat orang tersebut dalam kondisi sadar ataupun tidak.
Sebagai kesimpulan, kita telah membahas pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan kesehatan mental dan bagaimana hal tersebut terjadi, serta bagaimana ketika tindak pidana yang dilakukan pelaku yang memiliki gangguan kesehatan mental itu terjadi. Demikianlah penjelasan dari kelompok ini. Semoga yang disampaikan pada video ini dapat memberi wawasan baru dan mendorong kita semua untuk terus berkembang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.